Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah, ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Ahok kan pasti sudah menyadari banyak hal ketika dia juga menjadi tontonan pada waktu itu. Ada banyak kritik dan segala macam, dan kemudian dia menerimanya dengan ikhlas, dan sekarang dia muncul dengan jauh lebih baik. Tapi menurut saya ini acara gimmick aja. Muncul acara gimmick aja, tidak berpengaruh banyak apakah lebih buruk atau lebih baik. Kalau itu lebih baik itu kan dakwah sama orang yang beriman. Kalau lebih buruk kan apapun omongan Ahok sebelah sini juga nggak percaya. Sama dengan omongan Anies sebelah sini juga tidak percaya. Benar sekalipun orang nggak mau percaya. Itu yang saya sebut dengan kebenciannya sudah nggak masuk akal. Jadi ketika saya ngomong dari gua di Kapadosia itu, yang saya bilang kebencian tidak masuk akal, nggak masuk akal. Orang ngomong benar kita nggak mau terima, karena orang itu ada di seberang kita, gitu. Masa iya orang dari 100 dia ngomong nggak ada satupun yang benar? Sebegitu juga di sini, kita ngomong nih 100-100-nya orang nggak percaya. Masa iya dari 100 kita ngomong nggak ada yang benar satupun? Nggak mungkin begitu kan, gitu. Tapi kejadiannya seperti itu sekarang. Kesimpulannya desain politik, makanya. Nah, menurut saya yang punya desain politik paling kuat sekarang itu partai politik. Kalau kita mendesain ini dengan air ludah aja nih. Katanya Bang Willy kan waktu itu tanggal 10 November mau deklarasi nih. Kan katanya nggak jadi lagi kata Bang Fahri. Karena bandar belum sepakat. Ini bukan bagian dari desain politik untuk tadi merefleksikan Abang. Bandar belum solid katanya, Pak. Tadi itu yang saya tanyakan ke Willy tadi kan. Willy belum jawab. Gitu. Makanya kalau saya dari jauh ini kan menduga-duga. Apa dugaan Abang apa Bang dalam kondisi Enggak, kalau menurut saya kan pengki terkini? Kalau soal capres menurut saya nggak ada, maksudnya nggak akan ada perdebatan antara Nasdem, Demokrat, PKS. Mereka mau Anies. Soal cawapres kelihatannya agak sedikit beda, tapi menurut saya bisa dibicarakan dengan baik. Nah, terus yang belum selesai menurut saya mirip-mirip seperti yang dikatakan oleh Bang Fahri. Belum ada yang mau bayar makanan di atas meja. Belum ada yang inisiatif ya. Belum ada yang mau bayar makanan di atas meja, jadi kita duduk aja dulu. Oh gitu. Nggak jadi deklarasi, kita makan aja dulu bareng-bareng, kumpul-kumpul lagi bareng-bareng. Jadi kira-kira seperti itu. Nggak, saya ingin melanjutkan yang ini. Tadi misalnya Willy bilang kita nggak bisa lepas dari figur gitu. Saya punya contoh itu dari dalam Nasdem sendiri. Jadi tahun 2018 itu Nasdem punya ketua DPW Nasdem Sumatera Utara, dia incumbent gubernur. Gatot ya. Namanya Tengku Eri. Tengku Eri. Surveinya elektabilitas paling tinggi. Orangnya baik, dicintai oleh orang, bangsawan Delhi.
terhormat sekali. Hampir kalau kita cari celah pasti ketemu, tapi susah nyarinya. Di tengah rekam jejak gubernur-gubernur Sumatera Di tengah Utara jejak sebelumnya rekam ya. jejak gubernur-gubernur sebelumnya yang kena ambil ini enggak. Tapi ternyata enggak ada satupun partai yang dukung kecuali Nasdem. Muncullah ya gubernur yang sekarang ngelawan Pak itu. Itu kalau di survei awal-awal enggak ada suaranya. Gupsu kalau di Detik beritanya Gupsu titik. Enggak ada suaranya. Beliau yang pertama itu, Pak. Tapi buktinya semua partai lepas dari figur itu. Nah, ini yang menurut saya sepakat dengan Mano Fahri bilang, ini orang mungkin datang dari mana aja, tapi dia berhasil menampung kebencian tadi. Kebencian itu banyak, mau disalurkan kemana kebencian itu? Nyampe di sini, meledak dia ke atas. Makanya buat saya, tampungan kebencian ini jangan dikasih tempat tampungan kebenciannya. Kebencian sih ada penampungnya. Nah, penampungnya itu meledak dia ke atas. Buat saya tutup kebencian ini. Pak Anies kan memang nggak pernah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, tapi pendukungnya yang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Makanya Dan ini semua warisan masa lalu aja. makanya Bang, saya bilang, saya pernah di Total Politik juga saya bilang dulu, Mantap juga. dua orang ini asobah. Asobah. Kalau dalam warisan Pilpres, Iya. nggak ngapa-ngapain terima warisan aja dan ngabisin warisan itu. Ganjar nggak ngapa-ngapain terima warisan Pak Jokowi. Anies nggak ngapa-ngapain terima warisan pembenci Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo ini asobahnya siapa, Bang? Kemarin Presiden bilang ada asobah-asobah lain. Dia- Kita tayangkan dulu, Pak Ida. Kasih dulu. Pak Ida. 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Setelah ini Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi, itu berarti sinyal Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, Pak. Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga nggak apa-apa lah. Ini asobahnya siapa nih, Bang, tadi? Ini Dia nggak bagian asobah. pembagian asobah nggak, Bang? Enggak. Enggak. Yang asobah itu yang nggak ngapa-ngapain, kemudian terima aja. Justru kalau Pak Kalau ini kan veteran. ke Bang Fahri tanggapi Bang Willy tadi, Bang. Ini Apa? soal semesta elektoral tadi, ini menarik nih. Jadi kalau Bang Hasan bilang kebutuhan kita tuh protein cukup, karbohidrat dibatasi, segala macam itu kebutuhan. Tapi selera Tapi selera ini kan nasi, Nasi padang. padang. Masalahnya salesnya paling gede tetap sederhana sama pagi sore ini, Bang. Wah, sebut Kalah, merek, ini nggak apa-apa. industri, Bos. Tadi juga sebut merek semua. Anies apa nggak merek? Pertarungan memilih pemimpin itu dulu kan pertarungan yang kasar. Kalau dalam zaman kerajaan itu darah dia. Ya. Darah itu kalau dia tidak turunkan melalui proses biologis, itu diturunkan melalui kekerasan. Saya bunuh rajanya, maka saya bisa menjadi raja. Gitu. Jadi itulah tradisi umat manusia yang kita koreksi. Bahwa pemilihan pemimpin kita nggak izinkan lagi pada darah. Sesuatu yang kasar gitu. Nah, kita pindah kepada demokrasi itu, dasar dari pikiran itu kita bikin lebih rasional. Kalau dulu tuh sentimental, selera tadi itu. Saya maunya dia, saya nggak mau ada dia. Ini darahnya kotor, ya kan? Ini etnis tertentu, agama tertentu, saya harus habisi dan seterusnya gitu. Nah, kita pindah, kita bilang, nggak boleh lagi gitu ya. Kita milih orang itu berdasarkan rasionalitas, berdasarkan pikirannya. Dia mau berbuat apa? Maka kita skip agamanya, dan bahkan konstitusi kita koreksi. Bahkan istilah orang Indonesia asli saja kita hilangkan dalam konstitusi. Karena kita mau menghindari itu. Warga negara dia punya hak selama dia lahir di Indonesia. Nah, jadi sekarang ini bagaimana kita memigrasi atau memfasilitasi proses pemilihan yang rasional tadi. Itu yang sebenarnya jadi tantangan sekarang supaya jangan seleranya yang dominan, tapi advice yang benar tentang pilihan-pilihan makanan itu, pilihan-pilihan pemimpin itu. Maka dia harus berbasis kepada pilihan yang rasional. Maka memberikan tempat bagi perdebatan pikiran itu jauh lebih penting daripada memberikan tempat pada mobilisasi sentimen. Ini juga kritik saya kepada Nasdem nih. Yang pertama milihnya Medan, ya orang kan? penampungan ini, Bang. Ini, jadi dia lagi pundinya lagi digituin. Gitu. Bang, tapi bener nggak kata Bang Hasan? Ini tuh manifestasi dari penampungan kebencian di dua kutub ini. Polarisasi politik aliran. Jadi ya, menurut saya ini yang harus dipecah. Nah sekarang ini mau dipecah atau biarin aja kayak kemarin Prabowo Hatta, Jokowi JK, ya kan, Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf, biarin aja begitu lagi. Sehingga nanti naratifnya itu ya itu aja. Sebenarnya membosankan. Yang ini akan menuduh itu PKI, yang ini akan menuduh itu kadronnya. Udah begitu terus kan. Nah itu mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Nah di mana fasilitasi pikiran? Partai politik bilang bahwa ini partai saya, ini calon presidennya, dia yang akan menjuru
membicaraai pikiran partai ini, kenapa partai ini ada pada juru bicara ini yang nanti akan jadi calon presiden kalau tiketnya dapat cukup, gitu loh. Jadi kita kumpulin tiket dulu, baru nanti kita tarung. Makanya pemilu juga harus dipisah. Pemilu dipisah, makanya ini yang sehat gitu loh. Banyak orang, nanti ada yang dari Papua, dan yang terpilih akan lebih dinamis. Sebab pada putaran pertama, belum tentu yang mewakili suku mayoritas, agama mayoritas itu yang menang. Boleh jadi kecemerlangan itu datang dari Indonesia yang lain, datang dari Aceh, datang dari Papua, datang dari Sulawesi, atau Sumbawa, sehingga nanti di ujung Sumbawa. Sumbawa misalnya salah satunya kecil begitu ya, tapi bisa jadi. Nah, ini yang menurut saya kita ke situlah diskusinya. Makanya saya tantang juga. Tadi kan dia muji Anies, UGM, iya oke lah, intelektual, sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan nggak harus Anda terpilih, ngapain sih harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan, jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo buka lah. Masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, banyak yang kita lakukan. Perkara bahwa parpol ini masih dipegang oleh orang-orang tua, ya mohon maaf ya, yang mungkin juga udah malas mikir, ya nggak apa-apa. Tapi yang muda-muda, mumpung Anies juga masih muda, seumur sama kita, itu yang dia harus fasilitas. Beri jalan bagi republik ini untuk terbang lebih tinggi gitu loh, untuk hidup lebih bebas, untuk hidup lebih merdeka, untuk menikmati kebahagiaan hari-hari. Nah, jadi tanpa saling benci. Saran taktis Abang untuk calon presidennya Bang Willy apa, Bang? Ya, itu yang saya bilang. Harusnya nih ya, dia dengan Nasdem mengatakan misalnya, kami tetap akan di jalan ini. Apapun yang terjadi, kami akan di jalan ini. Apapun konsekuensinya. Kami sarankan kepada Bapak Presiden untuk memfasilitasi juga jalan ini. Kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan ruang dalam setahun ini para capres berdebat. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik, ya kan? Kalau ide Pak Jokowi tentang Omnibus Law, tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok untung aja nanti di pinggir gawang gitu loh. Nunggu di tikungan ya, Bang. Itu dia nunggu itu. Ini yang harus kita fasilitasi. Maka partai-partai akan punya calon dan mulai berdebat sekarang. KPU juga harus diorientasi ke situ. Daripada memfasilitasi kelompok capir 3-2 bulan, nggak jelas itu barang. Wawancara debatnya juga diatur-atur. Tolong ya jangan ngomong jangan terlalu keras menyerang pribadi. Loh, dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Begitu dong kita itu kan proses konvensi yang sejati itu, Bang. Itu harus begitu dong. Makanya ini demokrasi. Kalau nggak mau demokrasi, kita mau tawarkan sedikit, jangan pilih presiden, pakai sistem parlementer. Kita cuma milih anggota parlemen. Atau kalau nggak mau begitu, pakai semi parlementer. Kita aktifkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sumber pemberi mandat kepada mandataris. Presidennya jadinya mandataris. Begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Oke. Nah, ini cakep gitu. Ini saran untuk Nasdem, Pak Anies dan Presiden sekaligus KPU tadi dari Bang Fahri. Ini konkret nih gua ngomong nih. Udah bisa ketua Timpres Pak Anies cocok nih. Tapi tadi seperti dejavu ini. Enggak, ini level of wisdom, Bang. Nah, ini udah kita sampai di ujung nih, Bang, kasih wisdom terakhir nih, Bang. Ini kan udah menampung aspirasi. Tadi Bang Hasan juga katakan, jadi capresnya Bang Willy dan capresnya nanti warisannya Pak Jokowi, asobaya Pak Jokowi ini hanya menampung toren kebencian aja. Cawan kebencian, Bang, cawan kebencian. Cawan kebencian. Harus ada breakthrough kalau kata Bang Fahri tadi. Pilih aja. Kalau mau debat capres, debat sampai ujung-ujungnya. Kalau nggak mau parlementer, kalau masih ragu juga semi parlementer. Agak relevan nih idenya Pak Bambang Susatyo ini kan. Kita usulkan dia ketua Timpres, beliau mau jadi kompetitor. salah usul. Karena waktu Timpres itu biasanya lebih senior, ini seumuran. Iya. Ini kan breakthrough, Bang. Nah, gimana Pak Willy? Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.